Apa yang membuat aku pengen sekolah offline itu pastinya karena kangen teman-teman ya. Kita pengen bercanda bareng walaupun nanti ketika emang sudah berlaku. Terus aku juga kangen guru-guru, kan warga SMP itu pada ramah-ramah gitu. Pastinya juga kangen jajan di kantin nggak? Banget sih, Jajan risol. Jalan-jalan ke kota Tokyo. Kalau pulang jangan lupa membeli cindera mata. Hai Sobat Arsimbo, kembali lagi di On Arsimbo episode 2. Kali ini bersama saya Saskia Nadine yang akan menemani kalian mengulik bersama bintang tamu kita. Nah, di episode 2 kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial loh. Pasti semuanya udah pada tahu kan? Ya, kita sambut bintang tamu kita, Ketua OSIS SMP Lab UM, Kak Mailaya. Nah, kita udah ada nih sama Kak Mailaya. Kak Mailaya boleh dong sapa Sobat Arsimbo. Oke Kak Nadine, adik bersiap pergi jalan-jalan ke Taman Kota Mini. Mari teman-teman kita berkenalan dengan saya di sini. Halo semua, perkenalkan nama saya Mailaya Nerina Kusumawardhani, biasa dipanggil Mailaya. Jabatan OSIS saya sebagai Ketua OSIS SMP Lab UM periode 2020-2021. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Mailaya, gimana nih kabarnya? Kita kan udah lama banget ya nggak ketemu. Iya dong Kak, pastinya baik deh. Ya baik ya, emang harus jaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Harus tetap mematuhi prokes juga. Pasti dong Kak, karena kan kita juga lagi masa pandemi nih, masa peralihan ke sekolah offline. Ya, bener. Kan selama pandemi ini kita harus stay at home kan? Nggak bosen Kak? Pasti emangnya? dong, bosen banget sih Kak, kayak bosen pengen keluar gitu, pengen bebas lagi, pengen sekolah kayak dulu lagi, ketemu temen gitu. Pengen bebas nggak pakai masker Iya, kemana-mana. kayak bebas gitu 2019 gak sih Iya, Kak? bener banget ya, kita bisa ketemu teman bebas, sekolah bebas gitu ya pastinya. Pasti dong. Nah, untuk mengatasi bosan Kak Mailaya ngelakuin apa aja sih biasanya? Biasanya ya kita setiap hari kan daring gitu ya. Iya. Terus di luar daring itu kita ngelakuin hal yang aku suka Kak. Misal kayak nonton film, baca Wattpad. Kak Nadine juga nggak? Oh, iya, bener. Scroll TikTok Iya, juga pasti Kak. bener gitu ya, apalagi scroll IG, nonton Iya. YouTube gitu ya. Kayak apa yang dilakuin anak-anak muda gitu ya pastinya. Pastinya penonton juga sih Kak. Iya, pastinya Sobat Arsimo juga nih ya, scroll TikTok, scroll Instagram buat mengobati rasa bosan gitu ya pastinya. Main game juga. Pastinya juga kangen sekolah nggak sih Kak? Kangen banget Banget sih. ya? Iya. Aku ada kabar bagus nih Kak. Apa tuh Kak? Katanya mulai Senin depan nanti kita udah bisa nih sekolah tatap muka ya walaupun Wih, terbatas. keren. Gak sabar banget kan ya pasti? Banget sih Kak, sabar ya. Apalagi kan kita udah lama bosen di rumah gitu, terus dapat kabar itu pastinya seneng banget Pasti gitu. tuh ya. Gak sabar. Kak Nadine gimana? Pastinya juga kangen banget sih ya pas sama teman-teman, sama suasana sekolah, sama pastinya juga sama guru-guru gitu ya. Iya dong. Nah kalau Kak Mailaya sendiri apa sih yang dikangenin dari sekolah sampai kayak bener-bener pengen banget sekolah? Apa yang membuat aku pengen sekolah offline itu pastinya karena kangen teman-teman ya. Iya, Kita pasti. pengen bercanda bareng walaupun nanti ketika emang sudah berlaku nggak boleh berkerumun nih Iya, Kak. iya. Nah terus aku juga kangen guru-guru, kan warga SMP itu pada ramah-ramah gitu kan. Terus suasana sekolahnya Kak, ruangan-ruangan di SMP Lab kan juga lebih bagus lagi sekarang. Jadi kan lebih fresh, lebih kangen banget gitu. Lebih kalau dipandang tuh lebih enak gitu Iya. ya. Pastinya juga kangen jajan di kantin nggak? Banget sih, Jajan risol. Itu favorit ya, kayak nyaman Iya. favorit gitu ya. Nah, kalau pasti kita seneng kan sekolah offline gitu ya. Banget sih. Pendapatnya Kak Mailaya soal sekolah offline itu gimana sih? Oke, kalau aku pribadi sekolah offline itu lebih enak ya Kak. Kalau aku lebih suka sekolah offline daripada sekolah online. Karena kan materi juga disampaikan secara langsung, kemudian pemahaman juga gitu Iya, kan. benar. Terus bisa kumpul teman-teman. Kalau sekolah online itu kalau aku ya
materi tuh ada beberapa yang nggak nyantol, Oh, iya, terus benar. kayak gangguan jaringan itu bikin bete sih Kak. Nggak hanya jaringan ya, Iya. mungkin ada notif-notif Nah, gitu ya. itu. Yang juga bikin distraksi gitu ya. Mungkin jadi sekolah offline kalau menurut aku juga lebih enak sih Kak. Iya. Kita bisa ketemu langsung gitu ya. Lebih enak ngobrol-ngobrol atau walaupun ya emang dijaga jarak gitu Ya, ya. benar. Kalau Ya, misal sekolah online itu kan kita misal ada notif gitu ya Iya. Kak, kan misal ada notif TikTok kita kan kayak buru-buru tuh aku pengen lihat TikTok aja deh tugasnya nanti gitu. padahal belum selesai. Iya, gitu Kak ya. Nadine gitu juga nggak sih? Iya, pasti ya. Ngomongnya 5 menit tapi kebablasan sampai Nah. 1 jam gitu ya. Sampai tugasnya udah kelewat tenggat. Iya, Siapa benar. nih yang kayak gitu? Berarti Sobat Arsimo juga ada yang kayak gitu kan. Nah itu contoh yang negatif ya Kak. Itu Banget nggak boleh sih, Kak, ditiru iya. ya Sobat Arsimo karena itu bisa membuat tugas kita jadi terlalai, keteteran Benar. gitu ya. Oh ya, kan dari setelah bertahun-tahun kita sekolah online nih Kak, minggu depan kan kita mau sekolah offline. Iya. Apa aja sih yang harus disiapkan menurut Kak Mailaya? Gitu? Oke, kalau dari aku sendiri persiapan yang diperlukan ketika akan melakukan sekolah offline itu pastinya badan harus fit ya Iya, Kak. Badan benar. kita harus sehat karena ketemu beberapa orang, banyak sih ya walaupun Iya. cuma mungkin 50%-nya. Terus kita juga siap materi, siap tugas-tugas dan beberapa barang yang digunakan untuk prokes tentunya. Kita juga harus menyelesaikan tugas-tugas yang belum Kak, biar kita nggak ketumpuk ketika udah mulai sekolah offline ini. Iya benar. Ya pastinya nanti kalau sekolah offline kita juga harus tetap menjaga jarak gitu ya. Harus protokol dong, gitu ya. iya. Memakai masker, membawa hand sanitizer, jangan lupa dan juga Cuci tangan juga. Ya, cuci tangan dan juga menghindari kerumunan. Yang pastinya excited ya buat Banget, sekolah offline banget ini, sih. Banget ya. Nah itu tadi Sobat Arsimo, Kak Mailaya udah buat persiapan nih. Kalian udah belum? Pokoknya Sobat Arsimo juga harus membuat persiapan, ya nggak Kak Mai? Iya dong, harus biar kita juga lancar ketika sekolah offline-nya. Benar. Sekolah offline itu juga bermanfaat sih ya. Banget sih Banget Kak, ya, kalau kataku. banget. Juga menghindari distraksi dari adanya notif-notif gitu ya. Nah, persiapan yang dilakukan juga harus matang nih Sobat Arsimo biar kita nggak sampai ada yang ketinggalan ataupun nggak sampai ada yang salah bawa buku gitu Nah, ya. bener. Jadi kita harus memeriksa, Iya. memeriksa barang apa yang kita perlu nih. Iya benar, biar nggak sampai ada tugas yang belum terselesaikan juga gitu ya. Kita juga harus mengerjakan tugasnya tepat waktu gitu. Bener. Nah kan waktu sekolah online ini kan kita berbasis teknologi online kan Kak? Iya Kita dong. tergantung pada internet gitu Benar. kan. Kadang jaringannya Kak Mai pernah nggak sih kayak kena masalah gitu? Aduh, sering banget sih Kak. Sering ya? Apalagi kan kalau aku di rumah pakai wifi nih Iya. ya. Kadang juga suka error, tiba-tiba mati gitu, bikin bete banget Wah, Kak. banget ya. Ketinggalan pelajaran, terus mau izin kan juga nggak bisa Iya. gitu karena jaringan hilang. Ya ngejam terus gitu Iya. ya kadang. Nah kan pasti kalau sekolah online kan kita juga tergantung pada Google kadang. Bener. Mungkin Google. sekarang Brandly udah jadi aplikasi favorit Iya ya. deh. Kak? Di kalangan pelajar kita Iya, ya, pasti Brandly. itu. Brandly, TikTok, Instagram gitu ya. Main YouTube game. juga. Game juga. Nah, kan kalau sekolah offline kan kita udah lepas tuh ya dari gadget, ya kan? Nah, itu tips dari Kak Mailaya supaya kita bisa tetap ngejar pelajaran waktu offline itu gimana sih, Kak? Oke, kalau dari aku ya, Ya. ini secara pribadi kalau aku pengen ngejar tugas-tugas ataupun materi, ya kita dari awal, dari sekarang ini kita bisa mengulas kembali, membaca kembali materi yang diberikan masing-masing guru mapel dari awal tahun ajaran baru. Jadi misal dikasih mapel ini, itu kita itu materinya harus dirangkum. Jadi kita bisa buat belajar untuk nanti dan ketika sekolah offline kita benar-benar ngerti sama materi itu Kak. Benar. Yang pastinya nggak boleh males ya, Iya dong, nggak boleh males. Iya. Itu kayak, aduh sifat harus yang harus dilawan gitu dijauhkan ya. sih. Harus dijauhkan gitu ya dari pelajar-pelajar kayak kita. Iya. Dan yang pastinya kalau ngerjain tugas nggak boleh cuma buat nilai ya, Kak. Nah benar, karena kan kalau kita itu yang dibutuhin, kita tuh materi untuk benar. kedepannya. Nilai itu cuma kayak dari yang kita pahami, nah itu diulas kembali baru mendapat nilai. Iya. Jadi yang penting materi sih Kak, kalau kata aku. Ya materi harus sampai masuk, diserap gitu ya. Iya, biar harus kita juga benar-benar paham. Karena takutnya kalau kita mengerjakan tugas cuma buat nilai itu takutnya nanti malah kita nggak paham apa-apa Iya. gitu ya.
Jadi kalau misal udah sekolah offline kita cuma ngejar nilai itu kayak ya kita nggak bakal paham apa-apa nantinya. Ya benar banget tuh Sobat Arsimbo, maknanya ketika kita mengerjakan sesuatu itu kita juga harus mengambil materi ataupun hikmahnya gitu ya, Iya, nggak cuma apa yang benar. kita dapatkan gitu aja. Kalau Kak Nadine gimana? Persiapan buat materi-materi itu? Yang pastinya juga kayak tadi apa yang dikatakan Kak Maya harus diulang lagi. Iya. Terus kita juga ada poin-poin yang belum paham itu kita cari lagi di referensi internet ataupun YouTube selagi kita masih bisa gitu ya memakai Iya. gadget gitu. Ataupun tanya ke Bapak Ibu guru ya mapel. bener. Kan gurunya juga ramah-ramah. Banget Asik sih juga, Kak, ramah banget. Nah, itu tadi Sobat Arsimbo perbincangan kita bersama Kak Maila ya. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu Q&A. Yeay. Terima kasih buat Sobat Arsimbo yang sudah mengirimkan pertanyaan ke Instagram SMP Lab UM. Dan sekarang kita memiliki beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Maila ya. Sudah siap Kak? Siap dong Kak. Ya, pertanyaan pertama dari A.YLSA. Apa kesan selama menjadi ketua OSIS selama pandemi ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya salah satu anggota OSIS Oh, ya, Kak. salah satu anggota OSIS. Iya. Mungkin mau jadi ketua OSIS ya, Kak, Amin. nanti. Oke, Amin. kalau pertama-tama pastinya senang banget ya Kak, udah berkesempatan jadi jabatan di Ketos ini. Iya. Nah, kalau kesannya pertamanya itu bimbang banget, pengen ikut OSIS nggak, nyalonin ketua OSIS nggak ya, karena kan di masa pandemi gini, dan Iya. akhirnya memilih buat ikut dan mencalonkan sampai di titik ini. Nah, kesannya kalau aku happy banget sih Kak, Happy walaupun ya? di pandemi gini yang berbasis teknologi. Pastinya kesannya ya harapannya juga itu walaupun dengan online gini, Iya. berbasis teknologi gini, kita bisa lebih inovatif lagi. Ya, yang pastinya juga cara kerjanya berbeda ya. Iya, bener antara offline dan banget. juga online. Menurut kalau offline itu kan cara kerjanya di lapangan kan Bener. ya. Kalau online kan cuma Lewat HP perangkat atau gitu ya. perangkat. Yang pastinya juga ada beberapa kendala. Gitu. Iya. Nah, sekarang kita lanjut nih Kak ke pertanyaan yang kedua. Oke. Dari AE_CHN. Ada Kak hal yang menurut Kak Mai hal itu adalah hal tersulit yang pernah dilewati selama menjadi ketua OSIS? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misal bahas kesulitan, itu dari pertama nyalonin sih Kak, kan prosesnya juga panjang Iya. sampai titik ini. Nah, kalau di jabatan sekarang ini, di masa sekarang ini yang susah itu ketika kita akan menjalankan proker masing-masing sih, karena kan kita juga berbasis teknologi, jadi perlu membuat rancangan, kemudian revisi-revisi, kan seperti itu Kak. Iya, Kemudian ada kendala dari jaringan dan koordinasi ke anggota OSIS-nya. Iya, karena kita juga tidak bisa mengontrol langsung gitu Iya, ya. cara bener. kerjanya gimana Jadi gitu. kita kayak kurang tahu nih mereka paham atau enggak, karena kan Iya. cuma dari Zoom atau Google Meet gitu. Iya, dan cuma tahu langsung hasilnya gitu ya. Iya, Pastinya kayak bener. gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih ya Kak Mai. Oke, Kak. Ada dari Salma.Akifa. Pernah nggak sih Kak ngerasa down banget, bingung cara membagi waktu? Oke, ini salah satu anggota OSIS juga sih Kak, bahkan bendahara OSIS ini. Mungkin ini juga calon-calon ya Kak. Amin. Kalau misal ditanya gitu pastinya sering banget sih Kak, bisa tiap minggu tuh kayak bingung gitu bagi waktunya gimana sih, atau kadang ngerasa down, bingung antara mau ngejalanin organisasi dulu atau fokus ke sekolah dulu. Nah, kalau dari aku biasanya kalau ngerasa gitu itu rehat sebentar Kak, atau misal rebahan, scroll TikTok gitu biar Iya. pokoknya ngelakuin hal di luar yang aku pikirin itu. Kemudian cerita ke temen biar bebannya agak berkurang Nah, gitu iya, kan. Nah terus baru tuh aku mikir prioritas aku tuh kemana sih, tugas dulu atau organisasi dulu. Itu tadi Sobat Arsimbo, berarti kita bisa kayak mengurangi rasa capek kita itu dengan istirahat ya Kak pasti. Bener. Kita nggak boleh overworking gitu ya. Iya, soalnya nanti kita capek sendiri Iya, bener, Kak. capek sendiri malah nanti sakit dan Nah. menyusahkan diri sendiri Iya, gitu ya. jadi yang mau kita kerjain malah terbengkalai Iya, nantinya. benar.
malah menumpuk ya, lama-lama Iya. keteteran gitu. Dan yang pastinya juga kita bisa curhat ke temen ya. Nah, itu salah satu cara paling ampuh Oh, sih, iya, Kak. bener. Karena kan beban kita jadi Iya, berkurang. kayak ada yang mendengarkan. Iya, gitu ya. terus kita disemangatin tuh kayak bener-bener support banget Oh, iya, gitu. bener. Kayak bebannya 100% jadi mungkin cuma Berkurang. 50% Iya. gitu ya. Benar. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat ya, Kak. Oke. Ini ada dari Akilah_Kalilah. Apa yang dilakukan kakak OSIS ketika tatap muka dimulai? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau OSIS kan gambaran katanya tadi kan ada informasi Senin kita udah mulai Oh, tatap iya. muka nih, Kak Iya. ya. Nah, OSIS itu ada program kayak yang udah kita lakuin ketika waktu Iya. itu petugas prokes. Jadi betul. kayak misal ada yang jaga stand buat ngingetin cuci tangan, terus ngecek suhu, ada yang keliling buat ngingetin jaga kerumunan, dan ada yang misal ngarahin, Kak. Jadi misal siswa masuk ke wilayah sekolah dan bingung kelasnya, nanti ada beberapa siswa yang merupakan anggota OSIS yang mengarahkan ke kelas tersebut. Itu programnya bagus banget ya Sobat Arsimbo, apalagi untuk siswa yang kelas 7 tuh ya Kak. Iya, kan baru masuk nih, benar, Kak. baru masuk, bingung untuk kelasnya yang mana. Nah, peran kakak OSIS ini bisa membantu untuk menunjukkan kelas-kelasnya ya. Bener, Bener. jadi kita nggak kebingungan, Kak. Kan Iya. biasanya juga udah lumayan lama nih nggak Iya, masuk benar. sekolah. Mungkin kelas 8 atau kelas 9 itu lupa kelasnya di mana, dan kita kan baru masuk naik kelas Iya, nih, baru naik Kak. kelas, pasti juga kelasnya baru kan. Iya, pasti dong. Akhirnya juga lupa ya mungkin tempatnya di mana. Terus pastinya excited ya, saking Banget excitednya sih. mungkin lupa Iya, jaga jaga jarak. Iya. Karena kan, aduh kangen nih ngobrol bentar Nah, dong, ya gitu. bener. Itu pasti sering ya, peluk-pelukan, main game, bisik-bisikan. Iya, bisik-bisikan ya. Padahal cewek-cewek itu Nah. ya. Bener. Kalau yang cowok pasti keseringannya main Main game, game. gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir loh, Kak Mai. Dari Tita M. Elda. Gimana cara atur waktu Kak Mailaya dalam berorganisasi dan sekolah supaya biar sama-sama berjalan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Tita. Kalau dari aku yang kayak tadi aku sebutin sih Kak, yaitu milih prioritas. Misal ada tugas ini, itu kita cari deadline yang singkat dulu. Misal deadline-nya hari ini, ya itu yang kita kerjain dulu. Karena emang prioritas itu, dan nanti kalau misal lewat tingkat kan kayak jadi nilai kita Wah, benar. berkurang, terus kan jadi kepikiran gitu kan Kak. Nah, makanya kita harus milih antara prioritas tugas atau OSIS dulu. Kita pilih yang memang benar-benar butuh kita di situ. Iya, benar. Nah, terus contohnya itu kayak misal sekarang kan OSIS ini masih dalam masa previsian. Iya. Jadi kalau aku untuk saat ini masih bisa fokus banget ke pelajaran dan ikut kegiatan lain Kak. Kayak Iya. ekskul Oh kita iya, tuh benar. public speaking. Nah, benar itu tadi Kak Mai. Berarti kita juga bisa mengisi waktu luang kita Bener gitu banget, ya. iya kan Apalagi kita kayak- kan di rumah Iya, juga ya bener. Kak. Kadang ngerasa bosen, pengen ngapain nih daripada kita HP-an doang gitu kan. Kita bisa ngisi waktu luang dengan ikut ekskul, Nah, terus bener. ikut webinar juga Iya, Kak. lomba-lomba juga gitu ya. Iya, ngumpulin sertif kita buat nanti masuk ke jenjang berikutnya. Nah, benar. Itu membantu banget tuh ya pastinya Kak. Iya oh ya, dong. dan yang pasti nggak boleh males ya Nah, Kak. itu poin banget sih. Kita harus belajar dan belajar. Karena ya dalam setiap proses itu pasti ada hasilnya kan Kak. Benar. Dan kalau kita males, takutnya nanti malah semuanya nggak bisa jalan gitu ya. Iya, jadi keteteran. Benar, keteteran itu ya. Dan yang pastinya juga nggak boleh berlebihan buat main HP. Bener, Bener kan kan? terkadang scroll TikTok sampai Oh, iya. lama deh. Iya, kayak Akhirnya yang tadi lupa semua kegiatan kita dalam satu hari itu. Benar. Nah, itu tadi Sobat Arsimbo, sesi perbincangan kita dan tentunya juga sesi Q&A bersama Kak Mailaya. Nah, sebelum diakhiri nih Kak Mai, ada nggak yang mau disampaikan buat Sobat Arsimbo di rumah? Oke, terima kasih ya Kak Nadine. Untuk mungkin pesan-pesan bagi Sobat Arsimbo, kan kita akan melaksanakan sekolah offline nih. Jangan lupa buat jaga kesehatan, terus selesain tugas-tugas yang sebelumnya belum terselesaikan agar nanti ketika kita sudah sekolah offline tidak tertumpuk dan tidak terlalai. Mungkin itu aja sih Kak. Dan jangan lupa untuk belajar. Nah, itu Sobat Arsimbo, yang penting kita harus stay at home ya Kak. Iya dong. Terus tetap patuhi prokes,
dan juga rajin belajar dan tetap semangat. Aku ada harapan nih Kak buat pembelajaran offline nanti. Apa tuh, Kak? Semoga nanti pembelajaran offline tuh bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Siswa-siswanya bisa terkendali dan bisa Amin. terus berjalan gitu ya. Iya seiring dong. waktu, walaupun cuma terbatas. Iya. Kalau Kak Mai apa nih? Oke, kalau harapanku buat kedepannya nih, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah nemenin aku nih di acara ini Sobat Arsimbo juga. Makasih juga yang udah nonton. Kalau harapan aku untuk kedepannya, semoga sekolah offline juga lancar dan kita semua bisa masuk dalam keadaan sehat. Terus sekolah offline juga bisa berkelanjutan sampai kita bisa kumpul-kumpul lagi kayak dulu. Bisa gandengan-gandengan sama teman. Iya, gitu bisa ke kantin bareng-bareng bebas, lagi. bisa makan bareng gitu ya. Iya dong. Kangen jajan kopsis ya. Iya. Ya benar. Nah jadi semoga kita semua bisa mewujudkan harapan itu ya Sobat Arsimbo. Amin. Yang pastinya dengan program yang dilakukan oleh kakak OSIS, dengan bantuan OSIS juga, semoga kita bisa mewujudkan SMP Lab UM ini bisa terus melakukan sekolah offline gitu ya. Amin. Dan semoga Sobat Arsimbo semuanya juga bisa menjaga jarak, tetap mematuhi prokes, supaya sekolah offline ini bisa terus berjalan. Dan pastinya yang belum vaksin untuk Ya. segera vaksin nih, biar kita juga bisa jaga imun kita. Bisa aman gitu ya. Iya. Nah, terima kasih ya buat Kak Maila Oke, ya. terima kasih sudah juga, mau Kak. menemani sore Sobat Arsimbo ini dengan ngobrol-ngobrol, dengan informasi yang bermanfaat. Semoga Sobat Arsimbo bisa mengambil inspirasi dan juga motivasi dari apa yang Amin. dikatakan oleh Kak Maila ya. Demikian sudah perbincangan kita di episode kali ini. Terima kasih sudah menemani saya dan juga Kak Maila.